Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Ranggapoda. Saya merupakan mahasiswa dari Hukum Etika Profesi kelas D, yang dimana dosennya adalah Pak Rosa Tejabuana. Dan NPM saya 17.10.013. Di sini saya akan menjelaskan Hukum Etika Profesi Notaris. Baik, pertama-tama kita akan membahas apa itu etika profesi terlebih dahulu. Etika profesi ini terdiri dari dua unsur kata, yaitu etika dan profesi. Saya akan membahas etika terlebih dahulu. Menurut Hook, etika berkaitan dengan soal pilihan. Soal pilihan ini ya tentunya ada kaitannya dengan moral ya, yaitu suatu pilihan bagi manusia. Yang mana pilihan ini ada baik dan ada buruknya. Ya, bisa saja baik-baik dan bisa aja keburukan dan dengan keburukan. Dan lalu di mana letak esensi pada sebuah etika? Nah, di sini dalam proses mengambil keputusan ya untuk memilih, itulah esensi dari etika. Dan kalau tadi berbicara Hook, ini menurut pandangan Thomson ya, bahwa etika merupakan dunia prinsip ya dan diatur oleh imperatif moral. Dan etika sendiri secara umumnya ya merupakan konsepsi tentang baik atau buruknya perihal perilaku seseorang ya. Dan tadi kita udah berbicara nih etika, terus ada moral, saling berkaitan. Memang saling berkaitan karena pada saat sebelum UTS juga, materi sebelum UTS, etika dan moral ini merupakan seperti tali, bukan seperti tali tambang, seperti adik kakak ya. Jadi memang masih ada hubungan darahnya begitu. Dan moral ya, kalau berbicara moral juga berbicara perilaku yang baik dan buruknya seseorang ya. Jadi memang saling berkaitan ya. Dan kita berbicara etika lagi, tapi etika ini lebih ke arah ide-ide, cita-cita tentang dambaan kebaikan perbuatan atau perilaku seorang manusia. Jadi itu seputar etika. Lalu bagaimana dengan profesi? Kata profesi ya, profesi ini kan berasalnya adaptasinya dari kata Inggris, yaitu profession. Dan kalau kita melihat dari bahasa Latin ya, itu adalah professius. Nah, kedua kata ini memiliki arti yang sama ya, yaitu mampu atau ahli di bidang tertentu ya. Pasti kalian juga tidak asing dengan namanya sebuah kata profesi gitu. Dan secara pengertiannya ya, bahwa profesi merupakan sebuah pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tertentu ya, yang diperoleh di tempat manapun ya, baik di perkuliahan, di tempat pekerjaan ataupun sebagainya ya, yang bisa dikatakan sebagai profesi. Contohnya kayak kalau di hukum ada jaksa, hakim, ya notaris, advokat. Nah, itu sebagai contoh profesi. Nah, yang pada umumnya mencakup pekerjaan mental yang didukung oleh kepribadian dan sikap profesional. Ya, jadi kata profesi ini juga didukung dengan sikap profesional. Ya, yaitu mempunyai tanggung jawab ya sesuai tugas, wewenang dan tanggung jawab uh, jabatan ya atau seseorang itu sendiri gitu, atau di dalam diri seseorang gitu kan punya namanya sikap profesional juga. Jadi seperti itu. Lanjut, kita masih bahas tentang etika profesi sendiri. Nah, kita udah bahas satu persatu etika dan profesi ya, dua kata yang berbeda. Lalu apa hubungannya etika dengan profesi sehingga bisa disatukan menjadi etika profesi ya? Hubungan etika dengan profesi khususnya di dalam profesi hukum ya, saya ambil contohnya profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup ya, berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum. Ya, kalau bidang hukum, kalau kesehatan ya di bidang kesehatan. Ya, kalau pendidikan kayak guru ya di bidang pendidikan tentunya ya, terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi bersama ya. Kenapa refleksi bersama? Ya kan,
sebagai pendukung juga kinerja dari seseorang yang mengembangkan profesi tersebut, dan juga untuk seseorang yang menjalankan profesi itu untuk ke masyarakat. Jadi saling menguntungkan juga untuk masyarakat gitu. Jadi keduanya ini kan juga saling berkaitan ya, antara subjek profesinya juga yang sebagai penjalan profesi, dan juga objek gitu, masyarakat itu sendiri. Lalu kita sudah bahas tentang etika profesi ya, dan sekarang kita akan bahas profesinya secara khusus. Di sini saya akan membahas profesi seorang notaris. Ya, jadi kita akan membahas etika profesi seorang notaris ya. Dan sebelum kita masuk secara dalam tipnya, kita harus lebih tahu dulu mengenal notaris itu apa. Nah, di sini notaris merupakan suatu profesi yang juga menempati posisi sebagai pejabat umum. Ya, notaris juga sebagai pejabat umum dalam posisinya sebagai profesional di bidang hukum. Ya, notaris berperan dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dalam rangka penegakan hukum. Ya, jadi notaris juga sebenarnya berperan penting dalam penegakan hukum, ya kan, terlebih lagi bagi masyarakat yang mempunyai perselisihan ya dalam lingkup wilayah hukum, ya kan, yang membutuhkan bantuan perihal masalah keperdataan tentunya ya, lebih tepatnya. Nah, di sini adalah notaris ada muncul perannya gitu. Dan penegakan hukum notaris juga merupakan suatu proses yang tercipta secara tidak langsung ya, dari hasil interaksi antar masyarakat yang kemudian berkembang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, jadi memang saling berkaitan dengan profesi dan masyarakat itu sendiri juga. Jadi tidak bisa hanya satu aja gitu. Butuh masyarakat juga begitu. Yang tadi saya sudah jelaskan juga mengenai di etika profesi ya. Dan peran notaris sebagai ranah penegakan ya, preventif agar tidak terjadi permasalahan hukum dilakukan dengan menerbitkan akta otentik. Nah, akta otentik ini juga ya kan berada dalam alat bukti di HIR. Ya, kalau di keperdataan itu sendiri, di HIR itu ada di pasal 164 ya kan, bahwa akta otentik itu sebagai alat bukti ya, tertulis dengan kekuatan pembuktian yang sempurna yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian sengketa ya yang terjadi di masyarakat gitu. Dan selanjutnya, jabatan notaris di Indonesia diatur tentunya ya di dalam undang-undang. Nah, apa itu undang-undangnya? Yaitu Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Untuk selanjutnya ya, yang biar nggak panjang gitu penjelasannya, disebut juga UUJN, Undang-Undang Jabatan Notaris. Oke, dan notaris di dalam undang-undang tersebut juga terdapat kewenangannya. Nah, kewenangannya apa ya? Nah, kewenangannya itu adalah secara atributif oleh negara ya, maka dari itu ia wajib melayani masyarakat. Ya, karena tadi juga notaris secara definisi ya, itu juga sebagai penegak hukum ya, pelayan masyarakat ya. Dan di sini melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam mengatur hubungan-hubungan hukum antara yang satu dengan yang lain, yang kemudian dituangkan secara tertulis ke dalam bentuk akta dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang berupa dokumen resmi dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Selanjutnya, kita akan bahas kewenangan notaris. Ya, kewenangan notaris ini juga intinya adalah memberikan jaminan atau kepastian hukum kepada masyarakat. Ya, karena tadi notaris juga sebagai seorang penegak hukum. Ya, dan notaris juga harus mengikuti tugas dan kewajibannya sebagai notaris yang dimana terletak di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu tepatnya itu di pasal 15 ayat 1
sampai dengan ayat 3, yaitu mengatur tentang tugas dan jabatannya, dan kewajibannya tertera pada pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dan kemudian mengenai larangannya, ini terdapat di pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam pasal 16 kita mundur sedikit, ya, notaris wajib bertindak secara adil, mandiri, jujur, bertanggung jawab, dan bekerja secara profesional dengan tidak memihak, independen, dan terpengaruh oleh siapapun, ya, dan tidak terpengaruh oleh siapapun, ya. Ini juga sebagai asas-asas seseorang yang menjalankan jabatan sebagai seorang notaris, ya, menjalankan profesi seorang notaris. Adil, mandiri, jujur, bertanggung jawab, dan independen. Dengan adanya peraturan tersebut, notaris dapat lebih dipercaya oleh masyarakat, ya, dan kepercayaan itu dapat diperkuat karena masyarakat mengetahui akan adanya suatu kepastian hukum, ya. Dan di sini memang balik lagi, memang tugas notaris adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, gitu. Dan di peraturannya ini juga yang kepastian yang terjamin untuk kepentingannya, yaitu masyarakat, ya, yang dimana peraturan tersebut juga bertujuan untuk sarana kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat. Sebagai seorang notaris seharusnya juga memperhatikan mengenai perilaku profesi notaris itu sendiri. Adapun unsur-unsurnya, nah pasti kalian tahu ya unsur-unsurnya. Maksudnya pengen tahu kan unsur-unsurnya? Baik, nanti saya akan melanjutkan ke slide berikutnya terkait dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh seorang yang menjabat sebagai profesi notaris. Dan inilah unsur-unsur yang harus dimiliki oleh notaris. Ada 2, ya. Yang pertama itu adalah notaris harus memiliki integritas moral yang baik, dan pelaksanaan tugas dalam profesi notaris harus dilandasi dengan pertimbangan moral. Ya, jadi memang moral dan etika sendiri memang saling berkaitan. Dan meskipun diiming-imingi imbalan jasa yang tinggi, tetapi jika hal yang akan dilakukan berbalik arah dengan moral baik yang seharusnya, maka hal tersebut patut dihindari. Dan yang kedua, notaris harus bertindak jujur, ya, sesuai dengan tadi apa asas-asasnya: jujur, mandiri, adil, independen. Bertindak jujur kepada setiap klien yang datang menghadapinya, dan juga kepada diri sendiri, ya, harus berjanji kepada diri sendiri, gitu, ya, kejujuran intelektual, sebagai kejujuran intelektual, serta harus mengetahui seberapa kapasitas kemampuannya, karena ia tidak boleh memberikan janji-janji, ya. Gak boleh memberikan janji-janji, oh harus menang, harus pasti bakal menang atau enggak. Tapi janji-janji bahwa bukan janji, lebih tepatnya itu adalah menegakkan kepastian hukum yang tadi secara definisi juga dijelaskan bahwa profesi notaris merupakan penegak hukum, memberikan kepastian hukum, ya. Jadi tidak boleh memberikan janji-janji, apalagi kemenangan, yang hanya sekedar untuk menyenangkan hati kliennya, ya, agar klien tersebut tetap memerlukan dan memperkerjakan jasanya. Selanjutnya, tugas profesi notaris, ya. Tadi kita udah berbicara tentang unsur-unsur di dalam diri notaris itu harus seperti apa, ya. Di sini tugas profesi notaris adalah dalam menjalankan tugas dan jabatannya, notaris wajib tanggap, peka, dan mempunyai ketajaman dalam berpikir, serta dapat memberikan analisis yang baik terhadap fenomena hukum yang masyarakat butuhkan, ya, atau yang terjadi pada dalam masyarakat, ya. Jadi notaris juga harus mampu dalam menganalisis hal tersebut, permasalahan tersebut. Hal tersebut agar nantinya seorang notaris memiliki keberanian untuk mengambil tindakan dan keputusan yang tepat dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui produk yang dibuatnya, ya. Jadi notaris juga kan tidak bisa memilih-milih kasus, ya kan. Apapun kasusnya, baik pastikan perdata, ya. Maksudnya apapun kasusnya dia harus menangani, gitu. Dia harus berani. Nah, berani ini harus punya modal, yaitu tadi
pintar menganalisis kasus hukum yang terjadi di masyarakat, ya. Dan dibuatnya, yaitu akta otentik. Notaris juga harus memiliki keberanian untuk menolak dengan tegas apabila dalam pembuatan aktanya mengandung unsur yang bertentangan dengan hukum, etika, dan moral. Jadi, sebagai seorang profesi notaris juga harus memperhatikan juga apakah akta otentiknya bertentangan atau tidak secara hukum, etika, dan moral. Dan kalau misalkan itu dilanggar, ada akibat hukumnya. Akibat hukum terhadap notaris yang tidak melaksanakan etika profesi dalam memberikan pelayanan jasa kepada kliennya dapat berakibatkan fatal. Fatal, ya. Baik merugikan pihak notaris maupun kliennya tersebut. Jadi memang kalau misalkan salah satunya melakukan kesalahan, ya objeknya ya, masyarakatnya, kliennya juga akan bermasalah nantinya gitu, serta pihak-pihak yang terkait lainnya, ya, terutama dalam hal perbuatan akta otentik, misalnya seperti notaris dalam membuat akta memuat keterangan palsu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benar sekali, kalau misalnya akta palsu kan berarti asas kejujuran tersebut, independen tersebut tidak terjadi dalam diri seorang profesi notaris tersebut gitu. Dan tadi juga akan mengakibatkan kerugian bagi kliennya juga. Itu keterangan palsu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut tentu dapat mengakibatkan kerugian yang diderita oleh klien. Ya, tadi saya sudah jelaskan memang sangat dirugikan klien dan juga diri notaris gitu. Dan dalam pembuatan akta tersebut, pihak yang merasa dirugikan juga dapat di sini dalam slide-nya juga, kalau misalkan memang klien merasa dirugikan, dapat mengajukan gugatan pembatalan akta ke pengadilan, ya. Notaris juga akan mendapatkan sanksi nantinya ketika ada, kalau terbukti melakukan pelanggaran tersebut, itu sesuai dengan undang-undang jabatan notaris. Selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan etika profesi notarisnya. Baik, terakhir ya. Di sini berbicara etika profesi notaris, kalau melanggar pasti ada akibat hukum. Di sini kita berbicara akibat hukum secara khusus ya. Kalau tadi baru permulaan dan ini khusus gitu. Berdasarkan pasal 73 ayat 1 huruf F Undang-Undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Wilayah kemudian akan memberikan sanksi, yaitu berupa teguran secara lisan ataupun tertulis, dan mengusulkan pemberhentian terhadap notaris tersebut kepada Majelis Pengawas Pusat, yaitu berupa ada 2. Pemberhentian sementara selama 3 bulan sampai 6 bulan. Dan pemberhentian secara tidak terhormat. Ya, jadi memang secara tegas bahwa notaris harus memegang kode etiknya ya sebagai seorang notaris. Dan etika profesi notaris pada intinya yaitu merupakan bagian yang tersusun secara integral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegak hukum ya yang baik sekaligus berkeadilan. Penegakan hukum juga perlu sikap integritas moral. Sikap ini juga menjadi modal bagi penyelenggara profesi notaris dalam menjalankan tugas profesinya. Baik, itu saya sudah jelaskan dan ini merupakan daftar referensinya. Mungkin saudara kalian bisa membaca buku juga lebih mendalam. Yang saya ambil juga sumbernya itu ada buku dari Pak Haji, yaitu Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik. Ya, ada Muhammad Nuh, yaitu Etika Profesi Hukum ya yang dicetak Pustaka Setia, dan Bapak Supirman Rahman dan Nurul Komar, yaitu Etika Profesi Hukum. Ya, dan di sini juga saya referensi dari undang-undang yang berlaku, Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sekian dari saya.
Mohon maaf apabila presentasinya terlalu panjang atau terlalu berlibat, kata-katanya tidak mudah dimengerti, atau masih banyak yang miss dalam memuat materi ini. Saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton atau menyaksikan atau melihat presentasi ini atau pembahasan ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muwatan Sirangga Poda dengan NPM 17 2013. Pamit. Terima kasih.